Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudariku, pencinta, pendengar Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, semoga Anda pada hari ini tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020, kita sebagai umat Katolik merayakan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, seorang martir. Anda tahu siapa Yohanes Pembaptis dan perannya dalam tradisi perjanjian baru? Nanti kita akan mendalami siapa Yohanes Pembaptis dan juga melalui sabdanya yang kita dengar pada hari ini kita akan mendapatkan kekuatan. Bersama dengan saya, Romo Andreas Nugroho SCY dari Paroki Bidara Cina. Marilah kita awali permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah Kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran karya dan kematian putramu terkasih. Semoga kami pun gigih dan tekun berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajaran-Mu. Bantulah kami meneladani sikap kenabian, baik itu Nabi Yeremia maupun Yohanes Pembaptis. Semoga kami bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengisi hari-hari kami dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama yang akan kita dengar dan kita renungkan pada peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis ini, kita ambil dari kitab Yeremia bab 1 ayat 17 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan, engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya.
Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, baru saja tadi kita mendengar semua bacaan yang disajikan menjadi menu santapan kita pada hari ini, yaitu bacaan pertama tadi dari kitab Yeremia bab 1, dan juga dalam Injil kita mendengar Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6. Tadi dikisahkan tentang kemartiran Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita untuk poin pertama ini kita merenungkan bacaan pertama dari kitab Yeremia, di mana kitab Yeremia ini disajikan kepada kita pada bab awal, yaitu kita mendengarnya dari bab 1 ayat 17 sampai 19. Yeremia itu sebenarnya siapa sih?
kok dia dipilih oleh Allah menjadi nabi bagi bangsa Israel, konteksnya pada saat itu. Yeremia ketika dipilih itu masih muda usianya. Ada tafsiran yang mengatakan Yeremia ini dipilih menjadi nabi ketika ia masih umur 20 tahun, kurang lebih seperti itu. Maka sangatlah juga beralasan ketika Yeremia yang masih muda dipilih sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan, sebagai perpanjangan lidah Tuhan kepada siapa? Kepada bangsa Israel yang hidupnya sudah ngawur, yang hidupnya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka tadi kita mendengar dalam bacaan pertama, ini adalah sebuah peneguhan dari Tuhan Allah, di mana Tuhan Allah ini menganimasi, menguatkan hati Yeremia supaya ia tegar dan supaya ia kuat menjadi penyambung lidah Allah. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah gentar kepada mereka. Ini sabda penguatan dari Allah kepada Yeremia yang masih muda itu. Lalu dalam ayat yang ke-18 sampai 19 juga dikatakan bahwa Allah akan menyertai Yeremia. Di mana tadi penyertaan Allah itu dikatakan seperti ini. Aku akan membuat engkau, tentu Yeremia akan menghadapi bahaya, akan menghadapi tekanan imam-imam kepala, tekanan para raja-raja Israel kala itu yang hidupnya mulai ngawur, lalu juga rakyatnya juga banyak melakukan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tentu akan ada banyak himpitan, akan ada banyak cacian, makian, akan ada banyak bahaya yang akan dihadapi oleh Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan gentar, aku menyertai engkau, aku menjaga engkau. Aku menjadikan engkau seperti kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan juga menjadi tembok tembaga. Nah, kalau dikisahkan di situ, penyertaan Allah seperti tiang besi, seperti tembok tembaga yang mengelilingi Yeremia. Ketika ada pertentangan dari raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya dan para imam dan rakyat negeri itu, mereka tidak akan bisa mengalahkan Yeremia. Mereka tidak akan mengalahkan Yeremia sebab apa? Sebab Allah menyertai dan menguatkan Yeremia. Ini janji Allah yang disampaikan kepada Yeremia yang kala itu dipanggil masih sangat muda usianya, tapi Allah tetap memanggil, tetap memilih dan juga menguatkan hati Yeremia supaya tetap tegar dan kuat menjadi penyambung lidah Allah. Yeremia kala itu dipanggil sebagai nabi di tengah kaum bangsanya, di tengah kerajaan Yehuda itu, di mana konteks pada waktu itu bangsa pilihan orang Israel ini ada dalam suasana yang tidak berkenan di hadapan Allah, di mana mereka sudah sangat biasa menyembah berhala dan hidup dalam ketidakadilan. Sehingga dalam suasana ini, dalam suasana dua hal ini, di mana Yeremia diutus di tengah kaum bangsanya yang sudah biasa menyembah berhala, menyembah kepada dewa-dewi, kepada ilah-ilah lain, bahkan mengorbankan anak-anak untuk menjadi korban persembahan dewa-dewi, dan juga adanya ketidakadilan. Kedua hal inilah yang menjadi konteks di mana Yeremia hadir di tengah kaum bangsanya yang sudah ngawur hidupnya, yang sudah tidak lagi berkenan dan juga tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Misalnya saja dalam kitab Nabi Yeremia bab 7 ayat 31 sampai 32 dikatakan di situ mengenai bangsa pilihan ini sebagai orang Israel, sebagai bangsa pilihan di dalam lingkup kerajaan Yehuda. Mereka sudah biasa menyembah Allah, menyembah Allah-Allah lain, menyembah ilah lain di bukit-bukit pengorbanan. Misalnya kita baca dalam kitab Nabi Yeremia bab 7 ayat 31 sampai 32. Dikatakan di situ,
Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Lalu juga dalam teks lain dikatakan dalam bab 11, sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaklah mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Maka ini konteks pertama, di mana Yeremia diutus di tengah kaum bangsanya yang seharusnya mereka hanya menyembah dan berbakti kepada satu Allah saja. Seperti kalau kita baca dalam 10 perintah Allah dikatakan di situ, dengarlah hai Israel, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir. Tiada Allah lain selain aku yang harus kamu sembah. Tetapi dalam kitab Nabi Yeremia, dalam konteks Yeremia diutus, ternyata kaum bangsanya lupa akan janji yang sudah diikat di antara mereka, di mana Allah bersabda melalui Musa ke dalam 10 perintah Allah itu, di mana mereka diminta dan harus menyembah kepada satu Allah saja, tetapi mereka menyembah kepada Allah-Allah lain, bahkan mengorbankan anak laki-laki dan perempuan ini. Ini merupakan suatu kekejian bagi Allah. Di mana Allah tadi dikatakan, aku tidak pernah mengajarkan itu kepada umat pilihanku. Tetapi ternyata umat pilihanku melakukan itu. Dan itu merupakan menimbulkan sakit hati Allah oleh karena ia diduakan. Seharusnya Israel sebagai umat pilihan ini sungguh-sungguh mentaati perintah Allah Yahweh, di mana Allah sudah menyelamatkan mereka, di mana Allah sudah mencintai mereka. Harapannya mereka juga membalas cinta itu, tidak lalu menyembah kepada Allah-Allah lain. Lalu konteks yang kedua di mana Yeremia diutus adalah adanya ketidakadilan yang muncul dan merebak kala itu. Pada saat Yeremia diutus, di situ juga ada penindasan terhadap kaum lemah oleh para kaum elit kerajaan kala itu. Dan juga ada pencurian, penumpahan darah, perzinahan, bahkan juga tadi seperti dikatakan dengan tega mengorbankan anak-anak untuk persembahan kepada dewa-dewi mereka, yang sebenarnya itu dilarang dalam kitab Taurat dan juga ajaran dari Allah sendiri. Dikatakan misalnya dalam Yeremia bab 7 akan adanya ketidakadilan itu. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Tetapi jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antaramu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Penindasan yang terjadi di tengah kaum sebangsanya ini menjadi keprihatinan Yeremia dan juga menjadi keprihatinan Allah sendiri, di mana Allah ini mengharapkan orang-orang pilihannya ini berlaku pantas, berlaku seturut apa yang kehendaki oleh Tuhan. Tetapi ternyata kenyataannya ada banyak penindasan terjadi. Orang lemah, orang yang tak berdaya, itu semakin terpuruk keadaannya karena banyak mengalami penindasan oleh orang-orang yang berkuasa kala itu. Sehingga pesan utama dari kitab Nabi Yeremia ini sebenarnya mengajak bangsa Israel untuk kembali, ayo setia kepada perjanjian. Kepada perjanjian Tuhan, di mana dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan.
Ini panggilan kepada umat pilihan agar mereka jangan lagi lupa akan janji yang sudah mereka ucapkan sebagai umat pilihan, tetapi mereka diajak untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap perkataan, dan juga dengan segenap kekuatan. Dan hanya dengan kesetiaan inilah bangsa Israel mendapatkan damai yang dijanjikan Tuhan. Maka coba Anda bayangkan dan kita bayangkan betapa tidak mudahnya itu Yeremia hadir di tengah kaum bangsanya. Pertama, secara usia dia masih sangat muda. Lalu di tengah kaum bangsa yang sudah biasa menyembah berhala. Bahkan tadi dikatakan di tiap tikungan jalan ada persembahan-persembahan, ada mezbah-mezbah untuk mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewi mereka. Lalu juga kaum elit kala itu sudah terbiasa hidup dalam ketidakadilan dan banyak menindas kaum lemah dan tersingkirkan. Dikatakan tadi bahwa ada penindasan terhadap orang asing, janda dan yatim piatu, penumpahan darah, dan perzinahan banyak terjadi di situ. Maka saudara-saudariku, betapa tidak mudahnya Yeremia ini sebagai nabi tampil, dipanggil oleh Tuhan, menjadi alat perpanjangan lidah Tuhan untuk menegur dan menguatkan kaum sebangsanya. Akan tetapi, walaupun tidak mudah dan penderitaan harus dialami oleh Yeremia, Yeremia tetap kokoh berdiri, Yeremia tetap mewartakan sebagai nabi, dan Yeremia menyambung sebagai penyambung lidah Allah ini tetap menyampaikan pesan Allah untuk mengingatkan, untuk menegur, dan juga memberikan nubuat-nubuat Allah itu kepada kaum bangsanya. Jika para nabi ini, terutama Nabi Yeremia, diam saja dan tidak mau menjadi perpanjangan lidah Allah, lalu siapa lagi yang akan mengingatkan kaum bangsanya kala itu? Di mana kaum bangsanya sudah hidupnya seperti ini, sudah tidak berkenan di hadapan Allah, dan harapannya dengan hadirnya Nabi, dengan sabda Allah yang disampaikan, banyak orang menjadi bertobat dan berbalik arah menyembah kepada Allah yang satu, Allah Yahweh yang sungguh-sungguh diharapkan oleh Nabi. Sehingga sikap Nabi ini sangat jelas bahwa ia hadir untuk menegur, mengingatkan, dan menguatkan umat pilihan Allah. Di mana inilah sebagai sebuah tanda kasih Allah kepada umatnya. Hadirnya Nabi di tengah-tengah kaum bangsanya, ini sebenarnya sebagai tanda cinta Allah yang menunjukkan kepada mereka bahwa Allah itu tidak diam saja ketika melihat kaum pilihannya itu hidup seenaknya saja. Ketika umat pilihannya itu sengsara, Allah bersedia untuk mendengarkan dan berbuat sesuatu. Misalnya kalau kita flashback ke belakang ketika misalnya bangsa Israel masih ada dalam suasana perbudakan di Mesir, pada saat itu Allah mendengar jeritan dan keluh kesah umat pilihan, di mana di Mesir mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka hidup tidak layak di sana. Ketika Allah mendengar keluh kesah mereka, akhirnya Allah mengutus Nabi Musa untuk membawa mereka dari perbudakan Mesir menuju ke tanah terjanji. Maka hadirnya Nabi ini sebagai tanda cinta Allah, ia membuktikan bahwa Allah itu tidak diam saja ketika melihat umatnya itu sengsara. Bahkan Allah tetap berbuat sesuatu ketika umat pilihannya itu tidak sadar bahwa dia itu sedang ada dalam suasana berdosa, dalam suasana sengsara itu. Coba kalau kita renungkan pada hari ini, di mana ketika bangsa pilihan sudah hidup dalam suasana penyembahan berhala dan ketidakadilan, mereka itu tidak sempat untuk mengatakan ini salah. Tidak sempat untuk mengatakan ini tidak benar di hadapan Allah. Tidak sempat untuk mengatakan bahwa ini tidak berkenan di hadapan Allah, ini tidak sesuai dengan perjanjian Tuhan. Karena apa? Sudah umum terjadi kala itu karena banyak orang ya seperti itu, yang sudah biasa seperti itu.
sudah biasa menyembah berhala, sudah biasa menindas orang lemah, sudah biasa tidak peduli, sudah biasa saling membunuh, dan sudah biasa mempersembahkan anak-anak mereka yang masih kecil ini sebagai persembahan kepada dewa-dewi. Maka ketika suatu bangsa ini sudah biasa hidup seperti itu, maka orang-orang kala itu tidak sempat sampai mikir ini salah, ini tidak berkenan di hadapan Allah. Maka hadirnya Yeremia ini sebagai semacam oase, sebagai macam sumber yang menyegarkan, sebagai kita ibaratkan seperti nyala lilin kecil di tengah gelapnya dunia, yang menganggap gelapnya dunia itu sebagai sebuah kebiasaan, bahwa dalam gelapnya dunia itu ya memang sudah seperti ini, memang sudah selayaknya gelap seperti ini. Maka ketika Yeremia tampil, ia seperti seberkas sinar yang menerangi gelapnya dunia, yang sudah biasa dengan gelapnya dunia itu, yang sudah biasa dengan cara-cara yang gelap itu, cara hidup yang gelap itu. Maka hadirnya nabi, terutama Nabi Yeremia, ini sebagai tanda kasih di mana Allah itu sangat perhatian kepada umat pilihannya, kepada bangsa pilihannya. Sehingga walaupun nabi ini masih sangat muda, tetapi Allah tidak pernah salah memilih orang. Ketika walaupun Yeremia mengatakan saya itu masih muda, tetapi Allah mengatakan tidak, saya tetap memilihmu menjadi orang pilihan untuk menjadi tanda cinta kasihku di tengah-tengah kaum bangsa pilihan yang telah kupilih di dalam sebuah perjanjian. Maka hadirnya Yeremia ini walaupun mulia, tetapi juga tantangannya juga tidak ringan. Pasti akan ada tantangan yang begitu hebat, karena akan ada banyak kritikan-kritikan keras yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di tengah kaum bangsanya, dan tentunya orang-orang yang sudah nyaman kala itu tidak akan dengan mudah menerima itu. Ketika orang sudah biasa menyembah berhala, sudah biasa menindas kaum-kaum yang lemah untuk mendapatkan keuntungan, dan ketika tampil Yeremia lalu menegur mereka, itu kan suatu hal yang tidak mudah untuk diterima. Sehingga tentunya akan ada banyak tantangan dan kesulitan, tetapi janji Tuhan dikatakan tadi dalam bab yang pertama, aku akan menyertai engkau. Seperti sebuah kota yang memiliki menara yang tinggi, seperti sebuah kota yang memiliki benteng yang terbuat dari tembaga, yang dari tiang besi. Itu sebagai sebuah pernyataan tegas dan lugas kepada Yeremia. Memang kamu sebagai nabiku akan menghadapi pertentangan, akan menghadapi kesulitan, tetapi engkau janganlah gentar, janganlah takut untuk mewartakan kebenaran, untuk menjadi corong suara Allah di tengah bangsa Israel kala itu yang sudah biasa hidup sembrono, sudah biasa hidup ngawur, sudah biasa hidup dalam dosa, di mana tadi dikatakan seperti saya katakan di awal, mereka sudah biasa hidup dalam suasana penyembahan berhala, hidup dalam suasana ketidakadilan, dan Yeremia hadir di tengah-tengah kaum bangsanya untuk menjadi menjadi seberkas sinar. Ketika kaum bangsanya sudah biasa hidup di tengah kegelapan, maka hadirnya Yeremia ini sebagai semacam lilin kecil itulah. Lilin kecil kalau sudah menyala di tengah gelapnya dunia, pasti yang gelap itu pasti akan diterangi oleh nyala lilin kecil ini. Di mana kaum bangsanya sudah biasa kan hidup dalam suasana kegelapan, maka hadirnya Yeremia menjadi seberkas sinar yang menerangi tiap orang yang ada saat itu. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudariku, sahabat pendengar Oase Rohani Katolik, kita lanjutkan kembali pada sesi yang kedua ini,
Dalam sesi yang pertama tadi kita bersama-sama merenungkan dan mendalami sikap batin dari Nabi Yeremia, di mana Nabi Yeremia tampil di tengah kaum bangsanya yang sudah biasa hidup dalam suasana penyembahan berhala, yang sudah biasa hidup dalam ketidakadilan, dan Yeremia tampil seperti seberkas sinar di tengah gelapnya dunia, di mana dunia kala itu sudah biasa hidup dengan cara hidup yang gelap, ketidakadilan, dan juga penyembahan berhala. Yeremia tampil membawa pengharapan, membawa sebagai tanda kasih Tuhan, di mana Allah ketika memilih bangsa pilihan yaitu Israel, Ia tidak akan pernah meninggalkan mereka, tetapi hadirnya Nabi, dan kala ini hadirnya Nabi Yeremia menjadi tanda cinta Allah kepada bangsa Israel. Mereka yang sudah biasa hidup dalam suasana berdosa, dengan hadirnya Nabi Yeremia mengajak supaya mereka hidup dalam suasana yang penuh rahmat itu. Dan yang kita dengar tadi dalam bacaan pertama adalah peneguhan, sebenarnya peneguhan dari Allah kepada Yeremia yang tentunya akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Ini mau menegaskan bahwa Allah itu ada di pihak Yeremia. Allah itu ada di pihak Yeremia yang selalu menguatkan, yang selalu menganimasinya supaya bisa menjadi corong keselamatan, menjadi corong suara Allah untuk bisa mewartakan kabar sukacita kepada bangsa pilihan yang sudah biasa hidup dalam suasana berdosa ini. Seperti ditegaskan oleh kalau kita baca dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, jika Allah ada di pihak kita, maka siapa yang akan melawan kita? Itulah yang sebenarnya dialami oleh Nabi Yeremia. Allah sudah ada di pihak Yeremia, walaupun akan ada banyak tentangan, ada banyak kesulitan, tetapi ketika Allah sudah ada di pihak Yeremia, walaupun Yeremia harus mengalami kesulitan, maka Yeremia tetap diberkati oleh Tuhan. Maka melalui sabda dari bacaan pertama ini juga bisa menjadi cerminan bagi kita, menjadi refleksi bagi kita bahwa kita juga diajak untuk meyakini bahwa kita diajak untuk menjadi seperti Yeremia yang berani mewartakan kebenaran, yang berani membawa terang kepada begitu banyak orang. Semoga lewat sikap dan tindakan kita bisa menjadi terang bagi banyak orang lain. Karena apa? Karena Allah sudah ada di pihakmu, sudah ada di pihak kita. Oleh karena baptisan yang kita terima, itu menjadi tanda bahwa Allah itu sudah ada di pihakmu, sudah ada di pihak kita untuk mewartakan kabar keselamatan kepada begitu banyak orang. Nah, itu dari bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia. Lalu dalam bacaan Injil tadi kita mendengar sebuah tragedi kehidupan sebenarnya. Ini kalau dibuat drama atau sinetron ini bagus sekali ini. Mungkin bisa dibuat berseri-seri ini. Tragedi kehidupan tentang itu tokohnya sangat jelas tadi, ada Herodes, ada Herodias, ada Yohanes Pembaptis, ada juga satu tokoh yaitu anak dari Herodias yang pintar menari dan menyukakan hati Herodes. Maka kalau ini dibuat semacam sinetron itu, semacam drama, ini akan sangat bagus ini. Cerita kisah tentang di mana Herodias digambarkan sebagai orang yang sudah bersuami, tetapi rela menceraikan suaminya untuk dipersunting oleh Herodes. Maka kalau kita lihat di sini tadi dalam bacaan Injil dikatakan di mana mengapa sampai muncul kemartiran Yohanes Pembaptis yang kita peringati pada hari ini, karena Yohanes Pembaptis pernah menegur sikap moral yang tidak berkenan, sikap moral yang tidak patut dicontoh yang ditampilkan oleh Herodes, di mana ketika Herodes memperistri Herodias. Herodias adalah istri dari Filipus, saudaranya. Tadi kita baca misalnya dalam ayat yang ke-17 dikatakan di situ bahwa
pernah Herodes itu menyuruh menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes dalam ayat yang ke-18 dikatakan di situ, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Nah, Herodes di sini adalah sebenarnya Herodes anak dari Herodes Agung, di mana Herodes yang dimaksud ini adalah Herodes Antipas yang hidup pada tahun 4 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 39 Masehi. Dan digambarkan di situ Herodias ini digambarkan sebagai orang yang angkuh, yang gila kuasa dan hormat dan bahkan kejam. Dan lebih parahnya lagi, Herodias sebagai seorang ibu ini mengajarkan kebencian itu kepada anak perempuannya. Di mana tadi ketika anak perempuan dari Herodias ini menyukakan hati Herodes, lalu Herodes minta kepada anak gadisnya ini, mintalah kepadaku semua saja, bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu, karena Herodes senang dengan tarian dari anak Herodias ini. Lalu karena dia sebagai anak kan tidak tahu meminta apa ini di hadapan raja ini, mumpung ini raja memberikan sesuatu yang istimewa ini. Tetapi oleh karena kebencian Herodias, lalu ia mengatakan kepada anak perempuannya, mintalah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Dan benar, anak perempuan itu datang kepada raja, lalu minta, letakkanlah di sebuah talam ini kepala Yohanes Pembaptis. Maka kita melihat tragedi kehidupan yang muncul pada saat ini, di mana kemartiran Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh ditampakkan kepada kita, di mana Yohanes Pembaptis berani dengan lantang dan tegas seperti Nabi Yeremia mewartakan kebenaran ketika kaum bangsanya itu hidup tidak baik lagi, ketika kaum bangsanya hidup moralnya itu tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka sebagai Nabi, Yohanes Pembaptis dengan berani mengatakan, tidak halal engkau mengambil Herodias sebagai istrimu, karena ia adalah istri dari saudaramu. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan perjalanan hidup kita ini, bukankah hidup kita ini sebagai sebuah persiarahan sebenarnya? Sebagai sebuah persiarahan menuju pada satu tujuan di mana kita nanti akan bersatu dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Maka hidup ketika dimaknai sebagai sebuah peziarahan, maka menjadi kekuatan bagi kita semua agar kita sungguh-sungguh bisa untuk saling menguatkan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Sehingga ini menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa kendati pun ada tantangan, kendati pun ada kesulitan yang harus kita hadapi, tetapi kita diajak untuk semakin bisa menjaga hidup ini supaya selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya kalau kita renungkan pada hari ini, Yohanes Pembaptis ini sebenarnya hadir sebagai sesama yang ingin mengingatkan orang-orang yang dipilih untuk bisa hidup selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika melihat ketidakberesan, lalu Yohanes berani tampil. Ia tidak diam saja. Kalau sesamanya itu berbuat salah, kalau sesamanya itu hidupnya tidak benar, maka Yohanes berani tampil dan mengatakan bahwa ketika kamu hidup tidak benar, maka harapannya juga hidup seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka ketika Yohanes Pembaptis ini menegur tentang soal hidup moral Herodes yang tidak berkenan, maka ketika itu memang tanggapan dari Herodias tidaklah baik, di mana ia sakit hati
oleh karena teguran dari Yohanes yang senyatanya walaupun teguran itu benar, tidak layak dan dikatakan tadi oleh Yohanes, tidak halal engkau mengambil Herodias sebagai istrimu. Maka mendengar teguran dan kritikan itu memang sakit ya. Memang tidak enak. Tapi bila itu benar demi keselamatan jiwa, kenapa tidak gitu? Bahwa bila sebenarnya kalau kita renungkan ya, bila Herodias itu mendengar warta kenabian dari Yohanes Pembaptis ini sebagai sebuah pengajaran, sebagai sebuah cara untuk memperbaiki sikap, tentu tidak akan muncul yang namanya dendam kesumat yang mengendaki darah dari Yohanes Pembaptis itu. Tetapi Herodias ini sungguh-sungguh ketika mendengar teguran dari Yohanes, ia lalu muncul sakit hati dan bahkan dendam kesumat, mencari cara dan juga mencari saat yang tepat untuk bisa membunuh dan melenyapkan Yohanes Pembaptis yang sudah beraninya kamu menegur hidup saya bersama dengan Herodes. Sebenarnya kalau kita lihat dalam sabda Tuhan, baik itu dalam Injil maupun dalam kitab yang lainnya, dalam surat Paulus misalnya dalam jemaat kepada umat di Kolose dan juga surat Yakobus, sebenarnya di situ juga menunjukkan kepada kita sebagai sebuah cara hidup dalam kebersamaan dengan umat beriman lainnya. Di mana tadi saya mengatakan hidup adalah sebuah peziarahan. Dan di dalam peziarahan ini kita bersama dengan umat beriman yang lainnya menuju kepada kekudusan, menuju kepada kebersatuan dengan Allah itu. Dan tentunya kalau dimaknai hidup itu dimaknai sebagai sebuah peziarahan, tentunya ini ada suasana saling meneguhkan. Saling menegur, saling menguatkan satu sama lain. Tujuannya bukan untuk saling merendahkan. Tujuannya bukan untuk saling mendiskriminasi orang. Tujuannya bukan meng-underestimate orang. Tetapi tujuannya adalah supaya jiwa-jiwa orang yang ada di sesama kita itu terselamatkan. Supaya tidak jatuh dalam lembah dosa yang begitu dalam dan semakin tidak terselamatkan. Misalnya kita baca misalnya dalam Injil Matius bab 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Itu dalam Injil Matius bab 18. Lalu juga dikatakan dalam surat Paulus kepada Kolose, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antaramu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dalam Kolose 3 ayat 16 sangat ditegaskan kepada kita bahwa kita sebagai sesama kaum beriman diharapkan untuk berani untuk saling mengajar dan saling menegur. Karena apa? Karena kita ini hidup dalam sebuah peziarahan menuju kepada yang satu itu. Tujuan kepada kekudusan. Maka tentunya untuk sampai pada kekudusan itu tidak mudah. Ada tantangan, ada godaan, ada kesulitan. Dan hadirnya orang lain seperti hadirnya Yohanes sebenarnya ingin meluruskan jalan orang yang sudah lekak-lekok ke sana kemari, yang naik turun tidak karuan, tidak ingat lagi tujuan hidupnya. Tetapi dengan hadirnya sama kita ini menjadi tanda cinta Tuhan sebenarnya untuk bisa memperbaiki sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu juga misalnya dalam surat Yakobus dikatakan dalam bab 5 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antaramu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jelaskan di sini, tuliskan dalam surat Yakobus bab 5 ayat 19 sampai 20, di mana kita hadir di dalam sebuah peziarahan diminta untuk berani saling menegur dalam suasana cinta kasih. Bukan atas dasar kebencian, tetapi atas dasar cinta kasih yang tulus supaya apa? Supaya sesamaku yang ada di sampingku ini
itu tidak jatuh dalam lembah dosa, tetapi hidup dalam suasana kekudusan itu. Karena apa? Karena hidup kita ini sebagai sebuah kesempatan untuk bisa mengisi hidup dengan lebih bermakna. Sehingga ini kita bayangkan saja, kalau misalnya Herodias itu mendengar teguran Yohanes Pembaptis sebagai sebuah pengajaran kenabiannya, tentu Herodias akan hidup dalam suasana berrahmat itu, tapi karena sudah terlanjur hatinya itu dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, maka ketika mendengar teguran Yohanes Pembaptis, ya akhirnya mau nggak mau yang muncul bukan bergembira, bukan senang karena ditegur, tapi karena sakit hati oleh karena ditegur itu. Kalau kita renungkan, coba Anda jujur, kita jujur ya. Ketika kita melakukan kesalahan, lalu ditegur oleh mungkin sesama anggota keluarga sendiri. Tentunya ketika ditegur itu ada rasa gimana gitu ya. Ada rasa tidak nyaman juga. Apalagi ketika ditegur oleh orang lain. Ketika melihat cara hidup kita tidak berkenan, cara hidup kita ngawur, cara hidup kita sudah tidak sesuai dengan ajaran cinta kasih Tuhan, itu memang tidak mudah untuk menerima kritikan. Tetapi melalui sabda Tuhan hari ini dan juga teladan kemartiran Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk tiada bosannya, tiada lelahnya untuk saling menjadi sesama bagi yang lain itu. Menjadi sesama yang baik dalam sebuah pesiaran hidup ini. Dan menjadi sesama yang baik itu seperti apa? Ya ini kalau ketika saudara kita itu menyimpang dari kebenaran, ketika saudara kita tahu sudah berbuat dosa, maka Tuhan Yesus dalam Injilnya dan juga dalam surat Yakobus mengajak kita untuk berani mengajak sesama kita itu bangkit dari kerapuhan dan bangkit dari kelemahan. Ketika hidupnya sudah melenceng ke sana, semoga oleh karena teguran kita. Teguran bukan atas dasar kebencian tentunya. Teguran atas dasar cinta kasih. Saya ini mengingatkanmu karena saya sangat sayang kepadamu. Saya mengingatkanmu ini karena supaya kamu tidak lagi jatuh dalam lembah dosa yang begitu dalam. Saya mengingatkanmu itu bukan karena saya benci kepadamu, tetapi saya mengingatkanmu supaya mari kita jalan bersama-sama. Kita ini manusia yang saling mengingatkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan itu kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada kan manusia yang sempurna? Dan oleh karena ketidaksempurnaan itu, mari kita saling menguatkan dalam sebuah pesiaran hidup ini. Kalau dalam bahasa Jawa itu, siarah itu siji sing tiarah kepada Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Maka ini menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa kalau kita menghayati hidup ini sebagai sebuah perjalanan, sebagai sebuah pesiarahan, tentu kita juga ingin bersiarah itu kalau sendiri kan nggak enak kan. Bersiarah kalau sendiri, ngomong-ngomong sendiri, kalau kita mau minum-minum sendiri, kalau kita mau foto, banyak selfie sendiri, itu kan nggak enak. Tapi kalau kita bersama yang lain, kita ada suasana ngobrol ketika melihat pemandangan yang indah, ketika melihat sesuatu yang menarik, ada orang yang diajak ngomong. Gitu. Tetapi kalau sendiri, waduh ini ngomong sama siapa ini? Maka ini juga menjadi kekuatan bagi kita bahwa kalau Anda dan saya ini maknai sebagai sebuah hidup, sebagai sebuah pesiarahan, sebagai sebuah perjalanan, maka ini menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa terus melangkah walaupun ada kekurangan, walaupun ada kelemahan yang terjadi atas hidup kita. Dan juga dalam poin selanjutnya, dalam tragedi kehidupan yang ditampilkan dalam Injil pada hari ini, ternyata dendam itu mematikan. Betapa tidak tadi dikatakan dalam Herodias sudah memiliki dendam kesumat. Dendam itu sampai mencari cara supaya bagaimana ini bisa membinasakan Yohanes Pembaptis. Ketika dendam itu sudah bercokol dalam hati manusia, maka dendam ini sangat mematikan. Tetapi sebaliknya, pengampunan ini akan melegakan. Pengampunan itu akan menghidupkan. Maka dalam kesempatan Prapaskah tahun ini, Paus kita, Paus Fransiskus menyatakan sebuah pernyataan yang menurut saya menarik, yaitu ada sebuah ungkapan,
ekologi hati. Nah, mengapa disebut sebagai ekologi hati? Karena hati kita, hatiku dan hatimu ini seringkali dicemari oleh kebencian, oleh kemarahan, oleh gosip-gosip murahan, oleh berita bohong, dan lain sebagainya. Maka ini kita melalui pesan Paus kita, Paus Fransiskus dalam pesannya dalam masa Prapaskah tahun ini, tahun 2020, agar kita menciptakan hati yang sungguh-sungguh damai, hati yang sungguh-sungguh ekologis, yang bisa menumbuhkan benih-benih baik, benih-benih kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Maka dalam pesan itu sangat jelas dikatakan kepada kita bahwa kita diajak untuk stop, untuk mengujar dan membiarkan ucapan-ucapan kebencian, dan mulai mewartakan kebenaran iman. Sehingga melalui sabdanya yang kita dengar pada hari ini sebenarnya mengajak kita untuk berani mewartakan kebenaran. Di mana kita ingin tampil seperti Yeremia, seperti Yohanes Pembaptis, tampil bukan pertama-tama sebagai orang hebat ya, bukan tampil sebagai yang superior dengan yang inferior, bukan sebagai atasan dan bawahan, bukan sebagai orang yang tahu hukum, yang tahu segalanya, yang hidupnya baik lalu menegur orang yang hidupnya tidak baik. Tetapi kita ingin hadir sebagai sesama yang ada di samping kita. Kita sesama yang semartabat, sebagai umat pilihan oleh karena baptisan, kita diajak untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, untuk saling menegur sebagai ungkapan cinta kasih, dan untuk sampai pada keselamatan yang kita bisa rasakan bersama-sama. Maka melalui sabda yang kita dengar pada hari ini sebenarnya mengajak kita untuk tidaklah gentar dan juga tidaklah takut, tetapi berani untuk mewartakan kebenaran dan mencoba untuk hidup benar walaupun ada tantangan dan kesulitan yang ada. Kemartiran Yohanes Pembaptis ini sebenarnya menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita hidup dalam suasana kebenaran dan mewartakan kebenaran itu, maka kita diajak untuk bisa menunjukkan sikap tindakan kita yang bisa membawa sesama kita kepada kebenaran, kepada sukacita itu. Maka melalui sabda yang kita dengar pada hari ini, kita diajak untuk semakin mampu untuk menunjukkan kebaikan kita, untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama yang ada di sekitar kita. Kita seringkali enggan untuk berbuat baik, karena seringkali perbuatan baik kita itu tidak dihargai orang. Kita seringkali enggan untuk berbuat benar, oleh karena kebenaran yang kita lakukan itu seringkali tidak dipuji orang, tidak dianggap orang. Tetapi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini cobalah kita berani untuk tetap baik, berani tetap untuk mewartakan kebenaran, karena perbuatan baik yang kita lakukan dan cara hidup yang benar yang kita lakukan tetaplah baik dan tetaplah benar, tidak tergantung pada pujian, tidak tergantung pada penghargaan orang, tetapi ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah berbuat benar, itu kita lakukan sebagai sebuah keutamaan. Karena kita cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama, itu tetap kita lakukan, kendati pun perbuatan baik dan perbuatan benar itu tidak dilihat orang, tidak diperhatikan orang, bahkan diabaikan orang. Bunda Teresa itu pernah mengatakan kepada kita bahwa lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Ketika kebaikan yang kamu lakukan mungkin akan diabaikan dan dilupakan orang, tetapi tetaplah berbuat baik. Semoga oleh karena sabda yang kita dengar pada hari ini meyakinkan kita untuk berani lagi, bangkit lagi, berani menunjukkan cara hidup yang baik, berani menunjukkan cara hidup yang benar, sehingga lewat sikapmu, tindakanmu, dan cara hidupmu menjadi seperti Yohanes Pembaptis, menjadi seperti Yeremia, bisa mengarahkan dan juga bisa menganimasi banyak orang untuk bisa bangkit dari segala kelemahan itu. Sehingga orang lain tidak lagi belajar dan menuruti apa yang dikatakan olehmu, tetapi mereka belajar dan juga meneladani apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kita lakukan kepada sesama di sekitar kita. Tentunya ini akan menjadi lebih kena, tentunya ini akan menjadi lebih bermakna ketika
kita mengajari orang dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang sudah kita tunjukkan bersama. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa menunjukkan kebaikan kita, bisa menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama. Kita melakukan kebaikan itu bukan karena supaya kita dicintai oleh Tuhan, tetapi oleh karena saya sudah dicintai oleh Tuhan, maka sudah selayaknya kita berbuat baik, kita berbuat benar sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, supaya rahmat keselamatan itu tetap ada di dalam hidup kita. Maka mari kita akhiri permenungan kita pada hari ini dengan mohon berkat-Nya. Semoga sabdanya menguatkan kita dan juga permenungan yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkat bagi kita untuk menjadi sarana perpanjangan cinta kasih Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menghadirkan Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan semangat kenabiannya, menegur mereka yang salah, meluruskan mereka yang salah jalan. Semoga kami hari ini bisa menjadi teman dan sahabat bagi sesama, orang-orang terdekat, di lingkungan pekerjaan, dan juga dimanapun kami berada. Sehingga kami bisa saling menguatkan dan meneguhkan serta bertumbuh bersama dengan baik. Pada kesempatan ini pula kami berdoa dan mohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang mungkin pada saat ini sedang putus asa. Semoga mereka Engkau kuatkan dengan begitu banyak orang yang menaruh perhatian kepada mereka. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, baik itu di rumah sakit maupun di dalam perawatan di rumah masing-masing, semoga mereka Engkau kuatkan oleh karena kuasa kasih-Mu, sehingga mereka tetap bersemangat, sehingga mereka tetap bertekun untuk semakin mengandalkan Engkau, sehingga mereka bisa sembuh dari segala sakit penyakit yang dialaminya. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, semoga Anda semua yang mendengarkan Oase Rohani Katolik pada saat ini, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap aktivitas, rencana, dan niat-niat baik kita, selalu dikuatkan, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la.